Gembong, Tridro, Citro, Sopomo. Ini tentang tanaman. Yang pertama ada definisinya. Morfologi tumbuhan itu ilmu yang mempelajari tentang bentuk susunan tumbuhan. Tujuannya memahami fungsi setiap organ di dalam tumbuhan. Ini ada bagian utamanya itu ada alat hara. Alat hara itu seperti akar, daun, batang. Alat hara itu terdiri dari ini selanjutnya ini alat hara. Alat hara di sini ada bagian daun. Di sini ada daun yang lengkap. Terus ada yang daun tidak lengkap. Kalau daun lengkap itu ada pelepahnya, ada tangkainya, ada helai daunnya. Kalau yang tidak lengkap itu cuma ada tangkai daun dan helai daun. Terus di sini ada bentuk-bentuk beda ya daun itu. Bentuk-bentuknya ada yang seperti jari, ada yang begitulah beda-beda. Yang bisa aja misalnya. Terus di sini ada alat hara seperti batang. Oh iya benar. Mau jelasin dulu yang di daun dulu. Kalau di daun itu di sini fungsinya nanti daun itu untuk fotosintesis di tanaman ya. Kalau kita nyebut biar dipahami sama anak-anak tuh dapurnya ya. Di sini kita masaknya gitu dibantu dengan sinar matahari supaya menghasilkan energi si tanaman itu biar tumbuh tinggi dan besar. Lalu di sini ada alat hara batang. Di sini batang umumnya bulat, terdiri dari ruas dan buku-buku serta tumbuh ke arah cahaya karena membutuhkan sinar matahari. Di sini ada batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Ada yang tahu ini apa? Bayam. Kalau ini pohon biasa ya. Kalau ini adi. Nah, alat hara batang ini untuk apa yang namanya saluran hara dari bawah ke daun. Jadi ini dijelasinnya dari daun dulu ke batang, terus sekarang ke akar. Nah, di sini alat hara akar. Di sini fungsinya menyerap air, nutrisi, dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Akar juga ada dua macam, yaitu akar tunggang yang terjadi jika akar lembaga lurus tumbuh, umum pada dikotil. Akar serabut yang terjadi jika akar lembaga mati dan diganti akar yang keluar dari pangkal batang, namun pada umumnya ada di monokotil. Ini perbedaan akar dikotil dan monokotil. Ini juga alat untuk tumbuhan itu menyerap sari-sari makanan kalau kita ya. Kalau di tanaman kayak NPK gitu, natrium, kalium. Kalau yang terakhir, yang ini yang itu yang sudah dijelaskan alat hara. Sekarang alat perkembangbiakan untuk memperbanyak tanaman. Ada yang berkembang biak itu secara generatif, ada yang secara vegetatif. Kalau generatif itu memerlukan bunga yang sempurna, itu ada penyerbukan. Kalau vegetatif itu bisa stek batang, stek daun, atau cangkok ya. Nah, di sini ada beberapa jenis bunga. Dari bagiannya dulu. Bagian bunga di sini ada palasari, antaisari, ada butik, dasar butik, ada kelopak bunga, ada bakal biji, tangkai bunga, dan kota bunga. Nah di sini ada tipe-tipe bunga. Di sini bunga juga ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, si Pak mau ada game si Bapak Guru. Yang sempurna itu ciri-cirinya seperti ini. Ada kepala sari, tangkai sari, putik, tangkai putik, ya. Pokoknya lengkap aja karena dia sempurna. Kalau yang tidak sempurna itu pasti ada yang tidak ada. Misalnya nggak ada ini yang sari-sarinya nggak ada, sama putiknya nggak ada. Boleh minta ada yang buat catatan? Boleh di HP deh. Di HP-nya kan pada boleh namanya. Tentukan yang mana yang sempurna dan yang mana tidak sempurna. Nanti di bawahnya akan ada. Bunga sepatu. Di sini ada bunga mawar, marigold untuk bahasa Inggris, hibiscus, bunga sepatu, pansy, plumeria, tulip, jasmine, dahlia, sunflower, lotus, lily, daisy, anggrek. Ini teh bunga
bukan yang suka buat lebaran itu apa ya? Sedap malam. Sedap malam ini zinnia, carnation, lavender, rosemary, gerbera dan daffodil. Kira-kira di sini mana aja yang termasuk tidak sempurna dan yang sempurna? Boleh ditulis di HP-nya masing-masing. Dikasih waktunya 3 menit ya. 1 menit aja. 1 menit aja, 1 menit. Yang lupa ya tidak ditanya. Kelihatan? Boleh kalau udah tahu nama aslinya bunganya, nama aslinya aja. Kayak ini kembang sepatu. Ini melanti. Udah nih. Sudah ada yang menumpang lebih dari 10? Kalau 10 udah hadiah. Kalau nggak ada, udah 10? Udah. Ya, yang tidak sempurna itu lebih banyak ya. Di sini mawar termasuk yang sempurna karena dia ada putiknya. Hibiscus juga, ini kok lengkap ya, pada lengkap mawar, hibiscus, pansy, tulip, lili, lotus, lalu ini teometer, terus lavender sama rosemary itu lengkap, bunganya sempurna, jadi ada putik, ada benang sari, jadi mereka bisa menyembuhkan. Kalau yang tidak sempurna ini lebih banyak lagi, marigold, maria, jasmine. Itu di bunga-bunga ini ada salah satu yang tidak ada gitu, jadi mereka tidak bisa lalu selanjutnya alat perkembangbiakannya itu ada di buah dan biji juga. Buah ini terdiri dari bakal buah, ada buah sejati dan ada buah semu. Kalau buah sejati itu seperti buah mangga gitu, bagian yang kita makan itu dagingnya, bakal buahnya yang menebal. Lalu kalau buah semu melibatkan bagian bunga lain seperti jambu monyet atau metek. Bagian lunak yang manis itu yang dimakan sebetulnya adalah rangkai bunga yang membengkak menjadi buah, ya menjadi buah gitu ya. Yang kita makan tuh katanya buah, padahal buahnya itu adalah si kacang meteknya gitu. Nah itu buah semu. Kalau dari biji itu ada 2, ada gymnospermae sama angiospermae. Kalau gymnospermae itu biji terbuka seperti primus, menuju pakai saji. Angiospermae itu tumbuhan biji tertutup seperti contohnya di kotil dan monokotil. Di kotil itu seperti ada 2 bijinya, kalau monokotil hanya 1 bijinya. Nah ini contohnya ya. Ini mangga, ini yang jambu metek. Ini yang pinus, terus ini yang gymnospermae sama ini yang angiospermae. Buat apa sih kita belajar morfologi tumbuhan gitu? Nah ini dari struktur akar kita bisa menentukan tipe penyerapan nutrisi dan klasifikasi kelas tumbuhan. Dari batang kita bisa menentukan arah tumbuh, percambangan dan potensi umur kayu. Dari kayu ada yang batang keras. Dari daun kita bisa menjadi alat utama untuk identifikasi spesies melalui bangun daun, tepi dan pertulangannya. Nah, sebetulnya di buku itu dipelajari juga si tulang-tulang daunnya. Lalu di bunga juga organ paling penting untuk menentukan nama ilmiah atau taxon.
hidroponik. Dari buah mengetahui tipe perkembangan ovarium sejati atau semu. Dari biji mengetahui cara perkembangan dan potensi keturunan baru. Jadi ini juga menentukan nanti tanaman itu bisa enggak di rumah kaca ya, atau misalnya mau yang pakai air itu apa ya, hidroponik gitu kan. Nah seperti ini kan tidak bisa hidroponik ya. Nah yang ini nggak bisa hidroponik gitu, bisanya yang ini gitu. Dan yang ini karena ini termasuknya dia bisa dibasah dan kering. Tapi yang lebih di hidroponik itu batang basah. Sekian pemaparan dari kita.